bukan yang berbicara bukan ketua DPC, yang berbicara tadi Pak Bupati Pangandaran. Ya, alhamdulillah Pak Bupati sangat luar biasa kinerjanya ya. Kalau dilihat dari mulai pendidikan, kesehatan, semuanya sampai infrastruktur tadi nilainya 9,1 ya. Jadi bupati berikutnya siap tidak terkenal dari sisi itu ya, akan tetapi ya karena beliau ini tinggal melanjutkan, karena komitmen saya juga begitu, yang sudah baik ya lebih baik, yang sudah lebih baik itu pertahankan ya itu. Jadi kita mulai Pak Bupati dari isu strategis dulu, saya sebentar isu strategis ya. Pertama, pengelolaan sektor pariwisata yang perlu dimantapkan kembali, kemudian pembangunan sektor pertanian, peternakan, perikanan, UMKM, saya bilang termasuk ulama ya, untuk menumbuh kembangkan terkait dengan pendidikan keagamaan. Kemudian optimalisasi pelaksanaan transformasi dan tata kelola pemerintah, ini di dalamnya ada digitalisasi dan lain sebagainya. Kemudian belum. Kemudian peningkatan religius ya, keagamaan, ini aspek kehidupan di dalam masyarakat. Jadi kemudian optimalisasi peran dan fungsi keluarga dalam pembentukan karakter generasi muda. Kemudian optimalisasi kemandirian fiskal ya, tadi sudah dibahas, akan tetapi saya dari segmen yang lain. Kemudian visinya Pak Bupati, karena ini baru rancangan ya, karena kita nanti akan menunggu hasil daripada kajian teknokratik ya. Ini hanya rancangan saja, bahwa visi itu yang sebenarnya nanti ketika kita ada sebuah kajian akademis ya, hasil kajian teknokratik. Yang saya bawakan ini kabupaten pariwisata yang sejahtera, berdaya saing ya, dan berkelanjutan. Next. Kemudian misi yang pertama yaitu menyediakan tempat yang aman dan nyaman untuk tinggal, investasi, dan berwisata. Ini hal yang mendasar ya, kebutuhan rumah ya, dimana banyak masyarakat ada yang rumahnya misal tidak layak. Nah, akan saya lanjutkan ya, seperti program rutin lahunya Pak Bupati kemarin. Nah, itu perlu dilanjutkan. Kalau misalkan desa A kemarin rumah layak didahuninya 200 ya, dengan programnya Pak Bupati sekarang sudah 100, berarti saya nanti tinggal 100 lagi ya. Itu nanti itu dengan program berkelanjutan, sustainable development. Kemudian yang selanjutnya pengurangan tidak layak huni. Kemudian ini misi yang pertama, peningkatan cakupan layanan air minum, ini juga perlu diperhatikan. Kemudian pembangunan drainase, peningkatan ketangguhan terhadap bencana, penata kawasan wisata lanjutan ya, karena sekarang misalkan di Pangandaran sudah dibangun beberapa banyak ya, perkembangan pariwisata yang sudah luar biasa, tinggal mengarah kemudian ke Baduyu, kemudian dan dicari, dan kita akan mencari, dan sudah ada dari data-data itu terkait dengan destinasi-destinasi wisata baru yang perlu dikembangkan nanti di misi kelima ya. Lanjut. Kemudian peningkatan kredibilitas wilayah di dalam Kabupaten Pangandaran. Ini Pak Bupati, saya sering terngiang-ngiang dari Bapak. Tadi juga sempat disinggung bahwa kita belum punya kantor, karena beliau memang tadi juga finansialnya atau fiskalnya banyak digunakan untuk kepentingan masyarakat ya, sehingga kantor kita pun ya selama 10 tahun saya di birokrasi itu alhamdulillah 8 tahun kita kontrak ya, yang 2 tahun kemarin baru jadi Kabupaten Bapenda atas perintah beliau juga
alhamdulillah saya punya kantor sendiri. Yang selanjutnya insya Allah kita nanti akan bangun ya perkantoran baru, karena memang untuk bekerja lebih bagus ya para ASN juga harus punya kantor baru ya, insya Allah nanti ya akan dibangun kantor baru. Kemudian pembangunan sarana prasarana persambahan itu sudah jelas, pembangunan kota baru pusat pemerintahan. Nah ini alhamdulillah Bu Bupati, sebelum isu ini ada, saya sudah punya kota baru sendiri Bu Bupati, sehingga untuk mengembangkan ini tidak terlalu sulit, insya Allah ya. Kemudian pengelolaan transportasi pendukung ya, kemudian peningkatan aksesibilitas menuju Kabupaten Pangandaran untuk mendukung pengembangan pariwisata. Jelas ya, kita komitmen bahwa Pangandaran sebagai kabupaten pariwisata ya, yang tadi juga dikatakan oleh Pak Bupati bahwa tingkat kunjungan itu sekarang ke kita itu 3.600.000 tahun ini, pernah mencapai 4 juta. Tugas saya nanti adalah menambah ya, kalau PAD kita pengen besar itu dengan kata lain harus semakin banyak yang datang ke Kabupaten Pangandaran ya, semakin banyak yang berkunjung ke sini ya. Jadi salah satunya ya tadi dijelaskan juga oleh beliau bahwa bagaimana efek daripada pariwisata ini dapat menumbuhkan pertumbuhan ekonomi ya, kemudian menekan angka kemiskinan ya, itu karena dampaknya juga sangat luas ya itu, dan bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Next, ini juga sudah oleh beliau ya, sudah ini kita tinggal peningkatan ya, kita tinggal peningkatan sifatnya atau optimisasi. Kemudian penerapan pemenuhan standar sarana prasarana dan SDM di puskesmas ya, itu tinggal melanjutkan penerapan pendidikan berbasis pariwisata, karena kita kadang dan memang realnya ya bahwa kabupaten pariwisata kita itu jadi harus dikuatkan stakeholder yang ada di dunia kepariwisataan, bukan hanya di dinasnya saja tapi orang-orang yang terlibat ya, karena suksesnya pariwisata itu juga tergantung banyak indikatornya ya. Kalau tidak hanya stakeholder kepariwisataan, akan tetapi peran alim ulama juga di sana ada ya, mendukung dari sektor apanya nanti itu semuanya, dengan insya Allah ya saya ke depan itu saya tidak jauh dari ulama ya. Kenapa? Selama ini saya berdiri di sini, alhamdulillah Bu Bupati SK-nya sudah ditandatangani elektronik sama Pak. Saya sudah pensiun Pak per hari kemarin. Jadi saya juga bercita-cita memang setelah 50 tahun usia saya ingin pensiun Pak ya. Jadi ini kebetulan saja ada pilkada, jadi kebetulan ada pilkada ya, alhamdulillah saya ikut nanti insya Allah pilkada. Jadi memang itu ya, rencana sudah direncanakan dari jauh-jauh hari saya mau pensiun. Kemudian pembuatan SDM digital ya, sekarang itu sudah bayar apapun itu pakai digital. Hotel-hotel di Jakarta itu Pak Bu, uang sudah tidak laku ya, jadi pakai digital. Jadi nanti ke kita juga harus pakai digital ya, modernisasi ya. Kemudian penyediaan kebutuhan penunjang pendidikan bagi siswa ya, sekarang kan siswa gratis ya, akan tetapi bajunya misalkan kita nanti gratiskan atau seperti apa ya, kita lihat situasi kondisi di lapangan seperti apa ya. Kalau bayarannya kan gratis, sepatu, baju, kopi dan lain-lain, itu PR selanjutnya, karena itu juga perlu diperhatikan. Kemudian mendorong pendapatan masyarakat, jelas ini ya, jadi melalui upskilling. Jadi walau bagaimanapun kalau misalkan masyarakat juga ingin tumbuh dan berkembang, otomatis skill individunya masyarakat itu harus ditingkatkan ya. Misalkan banyak mereka dikursuskan
Karena apa? Saya sering ngobrol bahwa dengan ilmu itu hidup akan mudah. Ya, dengan ilmu itu hidup akan mudah. Jadi masyarakat itu, insya Allah kita ada yang diberikan ilmunya, ya, diberikan ilmunya supaya mereka sudah punya ilmunya, nanti jangan sendiri. Ya, ada yang misalkan bantuan uang tunai atau misalkan ini bantuan daripada pemberian ilmu. Yang ada kaitannya dengan agama kita punya alim ulama. Yang ada kaitannya dengan bantuan skill individu mereka, ya nanti bisa kita pasti tutorial juga terkait itu. Kemudian yang selanjutnya, next. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui inovasi sistem terintegrasi. Nah itu ya, jadi untuk mengompakkan ya daripada Pemda Kabupaten Pangandaran ini harus dibangunnya adanya kualitas pelayanan publik itu melalui investasi sistem terintegrasi. Kemudian peningkatan efektivitas dan efisiensi hubungan kerja antar perangkat daerah, ya, bahwa Kabupaten Pangandaran sebagai kabupaten pariwisata tadi juga, ya, otomatis semua dinas harus punya berwawasan ke depan itu terkait bahwa kita itu kabupaten pariwisata, bahwa sebuah kegiatan di mereka itu mengarahnya kepada menyukseskan pariwisata, ya gitu. Semua dinas, itu kan. Jadi tidak bisa tadi juga pariwisata akan sukses tanpa didukung oleh berbagai pihak, ya, termasuk alim ulama di sana juga harus menjadi bagian daripada pembangunan di Kabupaten Pangandaran. Para kepala desa juga sama, ya, ya, harus proaktif. Nanti Bapak Kepala Desa untuk meningkatkan masyarakatnya, diberi ilmu, diberi masyarakatnya kan, jadi nanti bisa jalan sendiri. HNSI juga sama, ya, semuanya. Kemudian peningkatan profesional pegawai, jelas ini, karena walau bagaimanapun kalau Pangandaran pengen maju, itu adalah harus ditingkatkan terkait dengan profesionalisme pegawai. Kemandirian fiskal. Nah ini optimalisasi pendapatan asli daerah, Pak Bupati akan dilanjutkan, ya. Saya teringat 2 tahun yang lalu oleh beliau, ya, suruh mengoptimalkan, ya, pajak daerah. Alhamdulillah Pak, ilmu itu sekarang terus untuk perkembangan dan mudah-mudahan saya bisa menguatkan, ya, fiskal atau PAD, ya. Kalau seandainya nanti alhamdulillah jadi Bupati, ilmunya sudah ada dari Bapak. Jadi saya tinggal melanjutkan nanti. Ya, terkait dengan penguatan fiskal, ya. Jadi alhamdulillah, ya, alhamdulillah di 2022 saya bertugas, ya, 2022 ya Kepala Bapenda. Alhamdulillah waktu itu 1 tahun naiknya itu 25 miliar, ya. Jadi tahun ini Bupati tumbuh juga naik jadi 20 miliar naiknya, ya. Jadi PAD kita yang tadinya 49 miliar jadi 76 miliar. Ya, itu dari sektor pajak. Dan kalau ditambah dengan retribusi itu 105 miliar. PAD kita alhamdulillah. Dan yang terpenting itu harus ada kenaikan, Pak. Itu ciri tumbuh. Orang atau tumbuhan tanaman yang tidak tumbuh dengan baik, mereka tetet, itu kan tidak baik. Sama, ya. Itu juga PAD juga itu harus tumbuh. Yang baik itu tumbuh. Kita aja tumbuh enggak, introspeksi nih, diri kita tumbuh enggak, baik dari sisi ekonomi, sosial kita, ya. Jangan-jangan kita sulit untuk memberi, karena sepengetahuan saya, ya, semakin kita banyak memberi, insya Allah rezeki kita akan semakin banyak, ya. Makanya, ya, jangan pelit. Siapa aja? Wacana usaha harus kali itu kali yuk, jadinya hulu dijen suku dijen hulu, tapi rezeki dari kenambahan, ada pelit, ya. Jadi kalau pengen nambah, kalau pengen banyak, lebih banyak, kasihkan. Punya 1 juta,
100.000 udah kasihkan mau ngapain. Ya sodakokan, jariahkan. Jadi Pangandaran ini kan hebat kalau didukung oleh ulama abdinya umaro. Ya, ulamanya bagus, ya umarohnya pemerintahnya bagus. Kalau masyarakat yang sudah berlebihan, medit itu sulit untuk berkembang. Makanya harus abdianya juga harus hebat, harus bagus. Takbir. Jadi umaranya bagus, ulamanya hebat, abniyanya, sedekah jariyahnya jalan bagus. Jadi insya Allah tidak akan ada kesulitan finansial. Amin ya Allah. Ya, nah itu harus kerjasama yang cantik. Ya, karena membangun Pangandaran ini tidak bisa oleh umat saja, tidak bisa oleh Pak Bupati saja, akan tetapi dukungan dari berbagai elemen. Makanya izin Pak Ketua, saya membawa 27 elemen. Ya, ini semuanya. Ya, dengan yang suka poli cross di bawah Pak, mereka juga masyarakat sama. Ya, alhamdulillah sudah dari 10 kecamatan ikut, alhamdulillah ada semua perwakilan dari desa-desanya publik. Ya, yang rasa anu poe rekrusun ke, alhamdulillah gini kerja. Ya, terakhir kata-kata terakhir ya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan. Amin. Ya, diberikan kebahagiaan. Amin. Ya, untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah. Ya, Pak, maaf Pak Ketua, saya ada pantun. Ulah ulin wanci janari, bisi sasar kabawa impi. Bismillah yakin ka Gusti, maksad daftar nyalon bupati. Berarti mau digonteng jeung tarasi, mau terong jeung sabara, mau parang direkomendasi, hoyong dirojong kusadayana. Kandang onta, kandang japati, kalakaran malilega. Dana onta jadi bupati, Pangandaran pasti sejahtera. Terima kasih. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu kepala dinas di Kabupaten Medan yang kerjanya cukup bagus. Dia tidak melewati eselon 3A dan juga langsung dari kepala dinas. Dan menurut saya sudah tepat dilaksanakan. Yang saya kaget, tiba-tiba kemarin ke meja saya ada surat pengunduran diri jadi PNS loh sekalian. Saya aneh, jangan direkomendasi ke mundur maksudnya. Kata Pak Dadang, bagiku bukan persoalan aku jadi apa, jadi tapi aku niat untuk berbakti kepada Pangandaran. Terima kasih semuanya, dan saya juga sangat terima kasih Kang Hilal, Pak Surya, Pak Harun, dan semuanya saya terima kasih. Jadi apa kita bergerak bahasa Inggrisnya mas kalian. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa yang dipimpin oleh Pak Kiai Ison, dipersilakan.